karya-karya yang di artifisial itu dia tidak punya aura, dia tidak punya garis yang keluar dari seniman itu sendiri. Dia cuma komputer yang diperintahkan oleh mesin. Hai Sobat Iden, kembali lagi di Dialog, Identitas Berdialog bersama saya Rika. Dan kali ini kita akan berbincang-bincang bersama Pak Siswadi Abusta. Iya. Nah, beliau ini kerap disapa Pak Aziz. Aziz ya. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat-sehat. Selamat Idul Fitri ya. Terima kasih udah datang ke studio galeri kami. Kami senang sekali. Terima kasih. Kami juga mengucapkan terima kasih Pak karena diberikan kesempatan untuk mewawancarai Bapak. Iya, Alhamdulillah. Nah, beliau ini merupakan pengelola dari Galeri Seni Rupa Makassar sejak tahun 2013 ya Pak? Iya, betul. Nah, Sobat Iden, kali ini kita akan berbincang-bincang mengenai salah satu tren yang sedang kontroversial. Nah, trennya ini adalah tren foto artificial intelligence yang meniru gaya visual seniman terkenal yaitu Studio Ghibli. Nah, fenomena ini menarik perhatian banyak orang, tetapi juga memicu kontroversi terkait hak cipta, etika, dan masa depan seniman manusia. Nah, sebagai seniman yang sudah lama berkecimpung di dunia seni, bagaimana pendapat Bapak tentang teknologi AI yang dapat meniru gaya visual seniman? Ya, satu pertanyaan yang bagus ya buat saya dan teman-teman yang pelaku seni. Dengan adanya perkembangan teknologi, kita harus welcome ya, ada welcome. Bagi saya sih pribadi tidak ada masalah. Itu juga bisa membantu kami untuk percepatan, terus bisa meningkatkan kualitas karya. Jadi fine-fine aja. Kalau saya itu tidak jadi momok karena itu kan hanya apa namanya sarana aja. Yang paling penting itu tadi senimannya, apapun yang diciptakan oleh teknologi, dia tidak bisa berkembang kalau yang inputnya itu tidak berbuat yang maksimal. Jadi bagi saya it's okay, tidak mengganggu. Jadi tidak terlalu berdampak Enggak. Malah saya berterima kasih kalau ada seperti itu. Malah malah mempercepat untuk berkreasi. Kan hasil karya dari artificial intelligence ini juga bisa dibilang sangat mirip Pak sangat mirip dengan hasil dari seniman. Iya betul. Jadi menurut Bapak bagaimana cara untuk membedakan antara karya dari AI ini dengan karya dari seniman? Karena hampir bisa dibilang sangat mirip. Iya. Mirip berarti kan tidak sama, ya kan? Setiap karya itu saya saja sama teman-teman sama-sama pelukis potret satu sama lain berbeda gayanya. Walaupun kualitas potretnya bagus juga ya bagus saya juga karya juga saya bagus tapi beda goresan. Jadi menurut saya kan karya itu harus punya karakter, punya apa namanya aura di dalamnya. Nah, karya-karya yang di artifisial itu dia tidak punya aura, dia tidak punya garis yang keluar dari seniman itu sendiri. Dia cuma komputer yang diperintahkan oleh mesin gitu loh. Jadi saya menganggap bahwa apapun teknologi itu tidak masalah buat saya karena dia tidak punya jiwa di dalam. Jadi karya itu memang yang harus punya karakter, punya jiwa. Nah itu alat yang artifisial tadi itu tidak punya jiwa. Jadi saya sudah bilang kemarin itu tidak ada masalah kok. Kita perlu belajar untuk bisa mengcreate lagi dia lebih baik dari yang dia bisa buat. Nah, jadi saya bilang dari kemarin ya tadi ada falsafah bilang the man behind the gun. Yang penting bukan pistolnya, yang penting di belakang
yang pegang pistol itu penting. Jadi pelukis itu penting sekali. Dengan adanya teknologi ini malah membantu untuk seniman. Sebagai seniman yang mendedikasikan diri untuk mengedukasi masyarakat tentang seni, bagaimana pendapat Bapak melihat adanya peluang edukatif dari teknologi AI ini? Atau ini teknologi AI-nya baik untuk edukasi atau justru sebaliknya? Semuanya saya lihat baik kan. Jadi eh, sekarang juga karya-karya yang harus seperti saya zamannya sudah lewat ya. Jadi saya coba melukis dengan karya-karya yang baru, kekinian, kontemporer, yang punya teknologi. Jadi itu berkembang karena anak-anak muda sekarang milenial kan beda dengan anak saya, dunianya dengan saya beda. Saya nggak bisa berkarya sesuai dengan keinginan saya harus berkarya sesuai dengan zaman now gitu loh. Jadi sebenarnya seperti yang tadi itu sebenarnya untuk edukatif bagus kok. Jadi saya tidak mengkhawatirkan, tapi yang memang yang paling penting bagi seniman selalu berkarya, berkarya. Sama dengan saya perlihatkan bahwa Pak Senal Beta bisa berkarya dengan tanah liat, dengan orang mengapresiasi karyanya. Jadi memang seniman itu kalau memang bisa berkembang dengan mengikuti teknologi itu bagus sekali. Tapi kalau memang tidak, tetap dia harus berbuat eh, berkarya lah dalam arti. Jadi itu yang artifisial betul-betul hanya membantu. Saya tidak mengkhawatirkan karena tadi itu seniman itu punya karakter, punya aura di dalamnya. Beda, beda, beda. Itu kan cuma mesin. Apa yang kalau itu di programnya tidak ada, dia nggak bisa bikin apa-apa gitu. Gitu. Jadi menurut Bapak, kalau AI penghasil gambar ini, apakah akan mempengaruhi nilai ekonomi dari karya-karya seniman itu sendiri? Iya, bisa dikatakan pengaruh, tapi itu tidak berarti. Tidak, 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 tidak apa namanya, tidak signifikan lah. Jadi eh, karya-karya yang dibikin itu beda, bukan handmade. Orang menghargai karya itu karena handmade-nya, buatan tangan. Yang mahal itu karena buatan tangan. Kalau teknologi itu sudah murah. Kayak gimana ya sekarang lukisan yang terbagus sekarang lukis Cina potretnya mahal sekali sampai ratusan miliar karena orang menghargai handmade-nya bukan karena teknologinya. Padahal kalau di foto lebih bagus dari lukisan itu tapi karena dia bikin saya lupa namanya pelukis Cina itu tapi karena dia bikin benang-benang bajunya itu detail sekali itu orang menilai harganya mahal sekali jadi handmade-nya jadi itu tidak mengganggu buat saya kalau saya pribadi ya semuanya tadi itu semua yang kita bilang artificial saya malah berterima kasih kalau ada tapi manfaatkanlah yang kemajuan itu untuk berkarya gitu. Apakah Bapak setuju bahwa AI penghasil gambar perlu mendapatkan izin atau membayar royalti kepada seniman yang gaya karyanya ditiru? eh ya boleh-boleh saja, artinya bisa minta apa namanya lisensi ke senimannya untuk menghargai karya itu karena yang mahal sebenarnya kan kreativitas seseorang yang mahal. Nah, kalau kita mau menghargai karya seseorang, kita mau bayar royalti itu saya sangat setuju karena itu menghargai karya seseorang, toh. Tapi yang jelas itu tergantung dari senimannya itu sendiri. Kalau saya sih tidak masalah buat saya pribadi, tapi kalau ada yang mau menjadikan dia jadi minta loyalty ya silakan aja. Ya saya tidak terlalu berpikir ke arah itu. Menurut Bapak, haruskah ada batasan etis atau regulasi khusus terkait penggunaan teknologi AI dalam menghasilkan karya seni?
tidak juga terlalu ya, karena ini berbeda sekali karena karya yang dihasilkan oleh yang sehebat handmade terlahir dari dalam. Saya begitu terima. Sebenarnya saya tidak mau menjual karya saya, ya saya jual karena kisah itu terlahir dari batin belahan jiwa, belahan jiwa. Nah, kalau ada artifisial di sini, beda itu bukan belahan jiwa. Kalau karya saya memang terlahir dari bahagian dari saya. Yang untuk itu ada juga ada kira kebutuhan hidup, ya udah. Karya lukisan, karya lukisan. Orang mungkin sudah manusia yang menghormat. Oke, belum siapa pun. Saya tidak mau kompleks. Yang orang mau makan biasa orang makan, tanya di mana makan, apa yang dimakan. Kalau saya tidak, kalau mau makan makan aja apa yang ada. Selesai masalah. Jangan begitu rumit. Kalau misal ada karya AI yang meniru karya dari Bapak secara spesifik, bagaimana pandangan Bapak terkait hal itu? Bagaimana perasaan Bapak terkait? Iya, saya tidak masalah sih saya. Kalau saya pribadi ya, kalau ada yang tiru karya saya dengan ID inisial, saya bersyukur bahwa ada orang yang mau menghargai karya saya, terus membuat tiruannya. Apakah menurut Bapak mungkin bagi AI dengan seniman untuk berkolaborasi, untuk melakukan kolaborasi secara sehat, apakah memungkinkan untuk menurut Bapak? Ya itu sih memang perlu ya, kalau kolaborasi itu penting sekali. Terus terang ya, di ruang seni awal-awalnya kita buat yang datang itu hampir banyak. Nanti kira-kira 5 tahun terakhir ini ada anak datang bikin apa itu kurang. Sekarang kalau kita mau menginjak bisa sampai 2000 pengunjung ya pada saat kan kita tahunnya. Saya lihat itu karena kalau tamu dengan orang itu sebulan bisa mencapai 2000, terutama anak muda ya pengunjung. Nah, saya lihat ada perkembangan anak-anak sekarang sudah sangat menghargai dengan seni rupa ya. Memang kita akui seni musik memang lebih cenderung lebih maju ke anak muda, lebih senang. Tapi fine art, seni lukis sudah mulai bagus lah. Dan memang diperlukan sebenarnya ada tim, ada tim kebersamaan pelukis-pelukis menyatu di Makassar untuk bisa, mari yuk kita bangun bersama. Dengan kebersamaan ini insya Allah jauh lebih baik ya. Karena walaupun terus terang kalau dibandingkan Jogja, Bali itu kan masih jauh. Tapi memang yang kendalanya kita kemarin-kemarin ya masih individual ya. Jadi pelukis-pelukis itu jalan sendiri. Nah tadi kalau kita single kolaborasi itu memang yang paling bagus sebenarnya. Jadi kalau bahasa Makassarnya orang bilang inake,
itu kurang bagus. Mestinya kambe, kambe itu kami, not me, us, ya kan? Jadi sehingga kolaborasi itu jauh lebih bagus. Nah, kita singgung bahwa tadi itu kalau ada seniman-seniman kita coba deh. Kalau kemarin kita coba malam minggu, setiap malam minggu kalau tidak hujan kemarin kita undang seniman-seniman, undang juga apa namanya pengunjung melukis. Kita siapkan kanvas 30 kanvas, cat kita siapkan, seniman kami juga datang dari Perupa dengan pengunjung ramai, ramai. Jadi orang sudah mulai menghargai bahwa pokoknya seni rupa ada juga ya di Makassar. Ya, sudah mulailah kelihatan dengan adanya ruang seni rupa ini. Ya alhamdulillah tidak tonji bikin malu-malu lah. Ya, apalagi kita datang adik-adik. Nah saya harapkan seperti kalian-kalian semua bantu kami untuk bisa lebih mengekspos untuk memberi apa namanya memberikan wacana menyebarluaskan ke masyarakat terutama muda kan datang ke seni rupa ke galeri Pantai Losari ada karya yang menarik untuk 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 bisa menjadi suatu hiburan edukatif dan lain-lain. Jadi saya tekankan memang perlu seniman di Makassar ini perlu kolaborasi apakah melalui artificial dengan teknologi itu ya, itu lebih baik. Sebagai seseorang yang mendorong apresiasi seni, Ya, menurut Bapak bagaimana strategi yang tepat untuk mengedukasi masyarakat terkait penghargaan terhadap proses kreatif seniman manusia di tengah kemudahan mendapatkan karya visual dari AI? Sebenarnya di Makassar ini di Sulawesi Selatan umumnya ya kita kenal ada Goa Leang-Leang ya yang di Maros itu hadir sekian ribu tahun yang lalu. Jadi Sulawesi Selatan ini mengenal fine art sudah lama sekali. Cuma dibandingkan lagi saudara-saudara kita di Jogja, di Bandung, di Bali jauh jauh dengan kita dengan mereka-mereka jauh dan mereka lebih maju. Padahal kalau dipikir sejarah bahwa Sulawesi Selatan sudah ribuan tahun yang lalu udah ada leang-leang kan sudah ada fine art di situ. Sehingga sebenarnya tidak ada kata kita terlambat dari Jogja atau dari Bali, tapi kenyataannya kita terlambat, ya kan? Kita juga menjual karya biasa juga agak sulit ya, karena apresiasi seni kita masih kurang lah. Terkadang kita potret yang kita buat 150.000 per wajah itu dianggap mahal. Belum lagi yang berwarna kita jual 5 juta satu karya. Wih, sekian gram emas. Padahal itu kalau di Jogja di daerah lain Jogja itu tidak sebegitu. Karya saya pernah laku 75 juta ya orang Jawa, orang Jakarta yang beli. Karena dia menghargai karya itu. Nah, tapi jangan kita pesimis ya, jangan kita terus berusaha dan berusaha. Nanti di suatu waktu juga grafiknya itu ketemu juga ke depannya. Jadi kita optimis saja bahwa insya Allah nanti ke depannya seni rupa di Makassar itu sama dengan saudara-saudara kita di Jawa lah. Nah kita tadi yang sampaikan bahwa eh, tadi dengan itu artifisial dengan apa semua teknologi, saya kira itu sangat baik lah. Jadi saya enggak usah kita terlalu terlalu was-was. Malah kita berterima kasih dengan adanya satu kemajuan ya. Sama dengan kamera dulu saya sampaikan bahwa kita beli roll film, cetak lagi di negatif, menjadi positif. Sekarang adanya teknologi ada handphone. Kalau kita mau tolak handphone kan sama aja bunuh diri loh. Jadi apa yang kita tanya itu bagi saya sih oke-oke aja dan memang kita perlu selain kolaborasi kita memang selalu berkarya ya kita harus
setiap waktu memanfaatkan untuk berkarya. Eh, Kalau begitu, apa harapan Bapak Iya. terkait dengan penggunaan artificial intelligence ini dalam pembuatan karya seni? Kalau baiknya sih seniman harus belajar, ya toh. Kita harus belajar dengan yang perkembangan teknologi sekarang agar karyanya itu lebih lebih apa ya, lebih tren, lebih zaman now lah. Istilahnya bisa berpameran di luar negeri karena ini kan semua sumbernya sudah teknologi baru ya. Jadi harapan saya kalau bisa seniman-seniman belajar, belajar menggunakan teknologi, tapi yang jelas eh, semua itu hanya sarana aja ya. Jadi itu penting, tapi yang lebih penting orangnya itu sendiri berkarya, terus berbuat. Saya sendiri umur 66 tahun ini setiap berkarya selalu belajar dan punya target satu minggu minimal 2 karya saya hasilkan, kalau bisa 3 karya. Terus di dalam setiap goresan setiap karya ada pembelajaran walaupun saya belajar seni di Amerika, umur sudah 66 tahun, tapi tetap belajar. Jadi pelukis itu tidak pernah berhenti belajar. Dan saya rasakan setiap karya yang saya hasilkan ada ilmu baru. Nah, saya sarankan sama anak-anak kalau bisa belajar bahasa Inggris yang bagus sehingga bisa melihat di Google perkembangan tadi karya-karya teknologi, terus referensi-referensinya jauh lebih baik. Jadi saya sarannya pada seniman belajar, belajar dengan teknologi sekarang. Lebih keren kalau lebih menggunakan. Jadi tidak menutup kemungkinan bahwa 5 atau 10 tahun ke depan semakin banyak seniman yang menggunakan artificial Oh iya, intelligence. iya, iya. Ya, itu pasti tidak bisa disangkal ya. Tapi semua itu artifisial dan semua teknologi itu kan hanya pistol, hanya pistol. Karena yang menentukan itu yang penembaknya di belakang gitu. Nah, kalau bisa senimannya itu gunakan pistol juga. Jangan cuma pakai body, ketinggalan kan. Pakai pistol juga, pakai teknologi itu juga, belajar dan belajar sehingga karya itu pasti lebih keren dan bisa mendunia dengan teknologi baru. Mungkin itu menjadi pertanyaan terakhir lah, Iya, iya. dan mungkin bisa disimpulkan dari perbincangan kita bahwa em, penggunaan artificial intelligence ini dalam pembuatan karya seni itu bukanlah hal yang salah. Ini bukan. Ya, jadi mungkin Sobat Iden bisa lebih setelah menyaksikan video ini atau menyaksikan perbincangan ini bisa lebih bijak dalam menggunakan artificial intelligence dan mungkin bisa lebih menghargai karya seni dari Iya, para seniman. iya betul betul. Itu memang itu kita harus bersyukur ya dengan adanya adanya ada artifisial dan semua dan kita harus belajar tentang itu. Jangan menghindar. Jadi kita harus bersyukur. Baik Sobat Iden, mungkin sampai di sini dialog kali ini. Saya Rika Sartika, pamit undur diri. Sampai jumpa di dialog selanjutnya. Terima kasih. Oke, terima kasih.